yang menyelusup ke dalam tubuh kaum muslimin. Nah, bagaimana solusinya? Jalan keluar, makhraj dari seluruh hal itu, kata Rasulullah SAW, ikutilah sunnahku. Peganglah sunnahku, kata Rasulullah, dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk dan berada di atas kebenaran, dan gigit sunnah tersebut. Pegang sunnah tersebut dengan erat, dengan kuat, jangan dilepaskan. Ibarat kamu, kata Rasulullah, menggigit suatu benda dengan gigi gerahammu yang tidak akan terlepas dari gigitan tersebut, sebagai kinayah, sebagai kinayah mengungkapkan kepada kita bahwasanya berpegang teguh pada sunnah tersebut adalah dengan kuat dan dengan erat, dan tidak melepaskan sunnah tersebut. Sebagai kiasan, ya, kinayah itu kiasan bagaimana kita dalam memegang sunnah tersebut dengan erat dan kuat, dan menjauhkan seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama, sebab perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya jalan keluar dari perpecahan adalah berpegang teguh pada sunnah. Adapun mengikuti bid'ah tidak lain kecuali akan menambah perpecahan. Taib, wastahaqqa as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in hadzal fadl al-'azim bisababi ma hadahum subhanahu wa ta'ala ilaihi min as-sawabil huda. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ma'rid bayani li aqidati ahli-sunnati wal jamaah atba'is salaf was-sawabu fi jami' masail an-niza' ma kana alaihi as-salaf min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Dan salafus salih telah berhak, ya, mendapatkan kemuliaan yang mulia ini, ya, berhak mendapatkan keagungan yang mulia ini, kemuliaan yang sangat besar ini, bisababi mahadahum, disebabkan Allah menunjuki mereka ilaihi, yaitu kepada kebenaran dan petunjuk. Ya, Allah telah menunjuki mereka kepada kebenaran dan petunjuk. Disebabkan apa? Sebab mereka telah mengikuti Rasulullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka berhak mendapat kemuliaan yang sangat agung ini disebabkan Allah telah menunjuki mereka kepada kebaikan dan kebenaran tersebut. Syekhul Islam berkata, ya, dalam penjelasannya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah atba'us salaf, pengikut salaf, was-shawabu, dan yang benar dan yang hak, fi jami'i masailin niza', dalam seluruh perkara yang diperselisihkan, yaitu makana alaihi salaf, yaitu apa yang diikuti oleh salaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in, yaitu yang mengikuti mereka dengan baik. Di dalam perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, oleh terkhusus sekte-sekte yang muncul dalam tubuh kaum muslimin dalam perkara usul dan perkara al-furu', maka yang sahih, yang shawab adalah apa yang telah diikuti oleh sahabat dan tabi'in. Adapun selainnya itu menyelisih kebenaran tersebut. Fahadal kalam minhu rahimahullah, perkataan yang muncul dari Syekhul Islam ini menjelaskan kepada kita, yubayyin lana mahiyata kalimatis salaf wa madlulih al-istilah, menjelaskan hakikat dari kalimatus salaf dan pengertiannya secara istilahi, secara istilah. Wa annal murad biha, dan dimaksud dengan kalimat salaf itu adalah as-sahaba wat tabi'una lahum bi ihsan, para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Faman ja'alahum salafan lahu fit tibai wal fahmi kana salafiyan, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai salaf lahu, yang dalam ittiba, dalam mengikuti, dalam berjalan, dan juga dalam al-faham, dalam memahami, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, dan memahami Al-Quran dan sunnah, menjadikan para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in sebagai uswah mereka, sebagai rujukan mereka, maka ialah yang dinamakan dengan salafiyan, seorang yang salafi. Maka dinamakan salafiyun karena mereka adalah yang mengikuti para sahabat dan tabi'in dalam memahami Al-Quran dan mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya. Wa inna makan wa haqqa bittiba, jadi itulah yang maksud dengan kalimat salaf, istilah. Dan kanu ahaqqa littiba, dan tiada lain, ya, kenapa mereka adalah orang yang paling berhak untuk diikuti, tiada lain kecuali illa anna Allah jama'ahum ala aslin wahid, karena Allah mengumpulkan mereka di atas satu prinsip yang sama, dasar yang sama.
falam yu'raf anhum tanazu'un fi usuluddin, tidak pernah dikenal ya, dari mereka atau dinukil dari mereka pertentangan, perselisihan dalam perkara usuluddin, prinsip agama, dalam akidah, dalam masalah yang prinsip dalam agama ini. Wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam, tentang hal ini Syekhul Islam berkata, amma salaf, adapun as-salaf seperti para sahabat, wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan mengikuti mereka dengan baik, falam yu'raf anhum fil hadzal asal tanazu'un, tidak pernah dikenal dari mereka pertentangan, perselisihan, perbedaan fi hadzal asal, dalam masalah prinsip ini, yaitu masalah usuluddin, masalah akidah, masalah agama. Balil athar mutawatir anhum bi, bahkan al-athar, riwayat yang dinukil dari mereka mutawatir, sangat banyak sekali, yaitu tentang perkara tersebut, masalah prinsip, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah prinsip. Nah, wa yu'akkidu rahimahullah ila annahu la sihhata lil amri, dan Syekhul Islam menguatkan bahwasanya la sihhata li amrin, tidak ada kebenaran ya, keabsahan dalam suatu perkara, illa, kecuali bima warada anillahi wa rasulihi wa ashabihi, kecuali dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, wattabi'ina lahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, alladzina hum a'rafu billah, di mana mereka orang yang lebih kenal kepada Allah dengan, dan juga pada hukum-hukumnya, lebih mengetahui, yang lebih kenal pada Allah dan mengetahui hukum-hukumnya. Wasallamana lahum amr syariah, dan Allah telah menyerahkan kita ya, menyerahkan kita lahum, pada mereka, tentang urusan apa? Syariat. Diserahkan. Jadi urusan kita tentang masalah syariat diserahkan adalah kepada mereka. Wahum qudwatuna fima akhbaru anillah wa syar'i. Mereka adalah suri tauladan kita, panutan kita dalam perkara yang mereka sampaikan, mereka kabarkan dari Allah dan tentang syariatnya. Wa qad ansafa man ahala alaihim, dan sungguh telah berbuat insaf, berbuat adil ya, bersikap adil orang yang telah ahala ilahi, telah menyandarkan perkara ya, telah mengihala, merujuk kepada mereka. Wa qad syaqqa man kharaja an tariqihim, dan sungguh telah keluar ya, telah menyelisihi, telah durhaka, telah melakukan dosa dan maksiat orang yang keluar dari jalan mereka. Jadi orang yang adil, yang insaf itu adalah orang yang betul mengihala, merujuk ya, menisbatkan perkara kepada mereka. Wa madzaka illa lima qama fi qulubi min ikhlasin niyat. Yang demikian itu tiada lain kecuali disebabkan apa yang ada, keikhlasan niat yang ada pada diri mereka, pada hati mereka. Wa tajridil mutabah, dan juga keikutsertaan mereka, ittiba mereka yang tulus ya kepada Nabi, kepada petunjuk, li nabiyil huda, pada Nabi yang membawa petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Wa bin hali jami' maqasid ghairi syar'iyyah fi qulubi, dan terkikis ya, hilangnya, sirnanya seluruh maksud yang bukan syar'i ya, maksud yang bukan syar'i dalam diri mereka. Artinya tiada lain dalam diri mereka kecuali maksud yang apa, yang sesuai dengan agama. Adapun maksud selain syariat dengan ambisi menjadi pemimpin atau menjadi dunia, materi atau dan kekayaan, itu sama sekali tidak ada pada diri mereka. Pada diri mereka tidak lain kecuali adalah keinginan yang baik untuk menjelaskan agama dan menjelaskan syariat yang mulia. Idmit hal itu adalah hilangnya ya, sirna ya, terkikis, itu artinya idmahalla. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Taimiyah, dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkata, fa inna 'alal haqqi was sunnah la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ahlul haq dan sunnah, ahli sunnah dan ahlul haq yang mengikuti kebenaran, tiada lain panutan mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara kecuali dengan, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ala dawi ma taqaddam, berdasarkan apa yang telah terdahulu, penjelasan yang terdahulu jelaslah bagi kita bahwasanya kalimatus salaf tutlaqu ala sahabat, digunakan atau istilah yang diungkapkan, yang diucapkan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum ajmain, dan yang mengikuti mereka ala hadzal dinil haq, berjalan di atas agama yang benar ini, kana khalafan li khairi salaf wa man tabi'ahum, dan barang siapa yang mengikuti mereka berdasarkan berjalan di atas agama yang benar ini, maka dia adalah khalafan li khairi salaf, ia orang yang datang belakangan mengikuti
generasi yang terbaik, li khairis salaf. Itulah makna istilah salaf dalam istilah syar'i. Jadi para sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in, demikian mereka dengan baik yang berjalan di atas kebenaran. Dan ini bukan sekte, ini bukan pemahaman, bukan pemikiran, tapi merupakan pola hidup, ya, pola acuan untuk memahami kebenaran dan memahami agama tadi. Jadi bukan sekte, bukan pemikiran, bukan aliran, ya, bukan ideologi, tapi merupakan pola hidup, ya, kewajiban bagi kita untuk mengikuti mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dinamakan dengan as-salafus saleh. Demikian jelaslah bagi kita bahwasanya istilah salaf bukanlah istilah yang baru, tapi istilah yang masyhur di kalangan para ulama salaf, sehingga kalau kita kembali kepada kitab ulama salaf, kita akan mendapatkan istilah-istilah as-salafus saleh, madhabus salaf, aqidatus salaf. Itu bukan istilah yang asing dari keilmuan dan kamus keilmuan mereka, masyhur. Nah, silakan dibuktikan, baca kalangan ulama salaf, dalam ayat akan didapatkan istilah-istilah tersebut merupakan kamus atau istilah yang telah masuk dalam kamus keilmuan mereka. Demikian, mudah-mudahan kita memahami perkara ini dan mengikuti mereka dalam seluruh kebaikan. Demikian kita berhak untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.